Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,03% ke angka 6.482. Dan di video ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini telah turun dan tertahan di garis supportnya. Adakah peluang saham ini untuk rebound minggu ini? Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham Telkom dan WSBP yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini WSBP ditutup naik 1% lebih ke harga 392. Dan pada perdagangan hari ini, bandar dan asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. WSBP memang masih gagal naik menembus resisten di harga 394. Tetapi saham ini masih sangat layak untuk di hold, karena peluang untuk naik masih sangat besar. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini berhasil break resisten 394 baru mulai entry. Berikutnya saham Telkom. Telkom hari ini ditutup bertahan di harga 3.780. Pada perdagangan hari ini, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Sebaiknya teman-teman waspada adanya penurunan lanjutan pada saham Telkom. Untuk trading plan masih sama dengan analisa pada video sebelumnya. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham Pegas. Pegas hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2.410. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah beberapa hari lalu Pegas berhasil break dari resisten di EMA 50, hari ini Pegas turun kembali menuju garis support EMA 50. Garis EMA CD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar terlihat melakukan akumulasi pada saat saham ini turun 2%. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing juga melakukan akumulasi pada saat turun hari ini. Dari data yang ada, saya melihat Pegas layak untuk diamati minggu ini. Jika besok Pegas berhasil rebound, teman-teman boleh entry. Dan bisa take profit saat mendekati harga 2.550. Dan untuk yang mau hold lebih lama, bisa tunggu Pegas berhasil break dari resisten di harga 2.550 dan take profit sekitar harga 2.640. Dan selama saham ini masih bertahan di atas garis support EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jika besok Pegas gagal bertahan di atas garis support ini, maka Pegas akan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di garis EMA 150 di sekitar harga 2.250. Jadi jika besok gagal bertahan, teman-teman bisa tunggu di sekitar garis support kuatnya di harga 2.250. Jika terlihat adanya rebound, teman-teman boleh spekulatif buy dan take profit di sekitar harga 2.400. Jadi sebaiknya wait and see dulu untuk saham Pegas. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.515. Bisa kita perhatikan di sini, beberapa hari yang lalu Kalbe berusaha untuk naik menembus resisten di EMA 50. Dan bisa kita lihat, ternyata Kalbe gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan hari ini mulai turun tajam. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar hari ini. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat,
asing juga masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat KLB lebih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150 minggu ini. Support ini merupakan support yang sangat kuat karena bisa kita lihat di sini KLB sudah beberapa kali turun menyentuh garis EMA 150 dan selalu berhasil rebound. Jadi kesempatan ini bisa dipakai teman-teman untuk buy on weakness di sekitar garis support EMA 150. Saham ini lebih cocok untuk di swing trade saat ini. Jadi beli di sekitar garis support EMA 150 dan jual di sekitar garis resisten di EMA 50. Dan teman-teman pas mau entry harus tunggu adanya konfirmasi rebound baru entry. Karena apabila support quote ini terlewati, KLB akan sangat downtrend untuk jangka pendek. Setelah dua saham pertama dianalisa adalah saham yang sedang turun saat ini, sekarang saya akan membahas saham ADI yang saat ini berhasil naik dan berada di atas garis resisten EMA 150. Kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa saham ADI telah berhasil break dari resistennya. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dari data ini bisa kita lihat Bandar malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini asing terlihat melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dari data ada saya melihat ADI berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1680 minggu ini. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy apabila besok ADI terlihat masih melanjutkan kenaikannya. Dan boleh take profit apabila terlihat ADI gagal break dari resisten di harga 1680 atau apabila ADI berhasil melanjutkan kenaikannya bisa take profit di sekitar harga 1820 yang juga merupakan salah satu resisten kuatnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TINS. TINS hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1320. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya TINS sempat uptrend dan sempat naik menyentuh harga 1650. Setelah itu TINS mulai turun. Dan saat menyentuh garis support EMA 50, hari ini bisa kita lihat TINS sudah mulai terlihat rebound. Garis MACD juga saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan jelas dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Jadi saat saham ini mulai downtrend untuk jangka pendek kemarin, asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat TINS masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1440. Dan apabila resisten ini berhasil terlewati, maka TINS akan mulai uptrend lagi untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 1600. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, saham ini masih layak di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 50. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham INCO. INCO hari ini ditutup naik 0,84% ke harga 3.580. Bisa kita perhatikan di grafik, INCO saat ini berhasil rebound dari garis support di EMA 150. Dan garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, dalam 1 minggu terakhir ini terlihat asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini.
Dari data yang ada saya melihat Inco masih berpeluang untuk naik minggu ini. Tetapi teman-teman masih waspada karena jarak support EMA 150 dengan resisten EMA 50 sangat dekat. Jika minggu ini Inco gagal break resisten di EMA 50 ini, Inco masih berpeluang untuk turun dan mencoba menembus support di garis EMA 150 ini. Jadi untuk best buy-nya sebaiknya tunggu Inco berhasil break dari resisten EMA 50 baru mulai entry. Selama Inco masih belum berhasil break ini, Inco lebih berpeluang untuk turun. Karena dari bentuk grafiknya saat ini sudah mulai downtrend. Dan jika minggu ini Inco berhasil break dari resisten EMA 50 ini, Inco akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 3.850. Jadi untuk teman-teman yang berhasil membeli saham ini saat break dari resisten EMA 50, sudah boleh take profit di sekitar harga 3.850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.